kita bersyukur kita bersama-sama boleh kembali dalam ibadah kita sore ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Buat terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada sore ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau persembahkan terbaik bagi-Mu. Ini doa kami, ini pujian kami, ini sembah kami. Yang percaya Kau berkati kami sore ini. Awat kami, Kau pulihkan kami, Kau sembuhkan kami. Kami semua dibangkitkan. Kami terima sukacita yang baru, urapan yang baru. Ada kemenangan demi kemenangan kami lihat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami dalam Engkau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kau ladang hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya.
Kami semua terima sukacita yang baru daripada Tuhan. Kami tahu masalah kami tak bisa membuat kami jauh dari Tuhan, tapi kami membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, dan akan membuat kami semakin mengenal Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus yang percaya, dan berkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita percaya kita akan dahsyat, amin. Tuhan Yesus berikan kita kekuatan, amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Masuk di hati kami. Datang kebaiknya dengan hati bersyukur.
kesaksian pujian dari kaum wanita. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mari, kaum wanita. Bersyukur kita, mari berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, ya bersyukur buat kasih Tuhan. Kami tahu Kau mencintai kami lebih besar dari segalanya Tuhan. Ya ajar kami kembali kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya juga Bapak. Terima kasih Bapak. Setelah ada mereka bersembahkan ucapan syukur kami memberkati setiap umat pemerintah terus sukacita berlimpah-limpah. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kamu beri saudara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh memuji-muji nama Tuhan. Kami bernyanyi meninggikan nama-Mu. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang bertahta di atas segala pujian syukur kami. Sekarang tiba waktunya kami mau duduk diam. Kami mau belajar Tuhan dari kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih setiap kami. Biar setiap kami boleh mengalami tuntunan Roh Kudus. Kami mau duduk diam, kami tidak mau dengar yang lain Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita yang hadir boleh katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan tetap luar biasa. Baik tidak baik, Tuhan Yesus tetap adalah pribadi yang selalu baik bagi kita. Ya, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Kita tahu banyak gejolak, tapi percayalah kepada setiap orang yang hidupnya berseru-seru kepada nama Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Ya, sekarang saya mau membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita belajar sama-sama. Temanya malam hari ini adalah tidak mengenal Alkitab sama dengan tidak mengenal Kristus. Karena Kristus adalah firman yang hidup. Ya. Jadi kalau sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, kalau tidak mengenal Alkitab, berarti tidak mengenal Kristus. Karena Kristus adalah firman itu sendiri. Ya. Banyak dari kita, termasuk saya tidak pernah mulai dari orang lain. Ya, terkadang karena kesibukan, karena banyak hal, ya, kita sering sekali untuk baca firman Tuhan itu. Kalau pagi nggak sempat, mundur lagi siang, mundur lagi. Masih bagus kalau sebelum tidur malam itu masih dikerjakan. Tapi banyak dari kita juga yang sibuk dan hanya menjadikan firman Tuhan itu untuk setiap hari Minggu atau mungkin setiap kali kita datang ibadah. Itu firman Tuhan. Jadi ini bukan kata saya, tapi ini sebuah kutipan dari seorang bapak gereja, ya, Santo Hieronymus. Dia bilang di sini bahwa tidak mengenal Alkitab sama dengan tidak mengenal Kristus. Lalu bagaimana dengan kita yang hari-hari ini rajin beribadah? Bagaimana dengan kita yang hari-hari ini yang mengaku pelayanan, ya doa puasa, ya, atau mungkin juga yang berdoa 24 jam nggak stop-stop, ya, atau mungkin juga yang artinya sudah merasa bahwa itu cukup membuat kita kelihatan rohani, ya. Jadi ayatnya ada, silakan buka saudara-saudaraku, di Hosea pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Kalau boleh ditampilkan, Hosea pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Ya, saya bacakan aja. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka besar ya, aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan. Jadi keimanan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dampaknya sampai ke anak cucu. Ya, Tuhan yang memberikan upah. Waktu kita betul-betul menyediakan waktu, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, mau baca firman setiap hari, mau belajar dari firman, itu upahnya dari Tuhan, bukan dari manusia atau begini ya. Saya juga di gereja ada jadwal pembacaan Alkitab, ya saya pernah tunjukin sama Afung 1 hari 3 pasal.
Itu kami sebagai pengerja kalau tidak baca, kalau tidak isi poin, kalau tidak lapor, itu kami kena poin. Jadi itu merupakan pendisiplinan, gitu ya. Ya bisa aja sih kita mau jujur nggak jujur, cuma Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita tidak boleh menganggap remeh firman Tuhan. Karena Amsal 13 ayat 13 bilang bahwa barang siapa yang meremehkan firman Tuhan itu akan memperoleh akibatnya sendiri, akan mendapat bagiannya sendiri. Ya. Jadi bagaimana, saya mau tanya ini, kita santai aja ya. Saya mau tanya, apakah benar-benar kita bicara PD Immanuel aja, kita sebagai satu keluarga di tempat ini, apakah setiap kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Saya lebih baik bilang belum. Karena pengenalan akan Tuhan tadi Hosea 6 bilang, umatku binasa karena tidak punya pengenalan. Ya, hari-hari ini saya lihat banyak orang-orang Kristen, tubuh Kristus, umat percaya menjadikan agama, kita sudah tidak beda sama orang seberang. Agama menjadi tampilan fisik, menjadi casing rohani. Tapi dalam kehidupan 24 jam kita lupa mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Ini pendisiplinan rohani, ya. Jadi kalau dibilang apakah kita mengenal Tuhan? 3 kali Tuhan bilang pada saat hari penghakiman nanti banyak orang Kristen salah mengenali Tuhan. Ya, ada firman bilang apa? Di Matius berapa itu bilang katanya, Matius 7 ayat 22 kalau nggak salah. Dia bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang sakit pakai nama Tuhan, mengusir setan. Tuhan bilang apa? Enyahlah kamu si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Jadi jangan taruh Tuhan di kepala, jadi imajinasi di pikiran kita, sementara pikiran kita tidak dikuasai oleh pikiran Kristus. Kita ini manusia sok pintar, ya. Tuhan itu maha tahu, tapi kita sok tahu. Ini jujur-jujuran aja, ya. Jadi sering sekali tampilan yang dilihat, ya, panggung, ya. Tapi dalam kehidupan keseharian tidak ada pendisiplinan. Sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan itu, tadi kalau baca, ingat bagus Hosea 4 ayat 6 itu, yang menolak itu bukan Tuhan. Tuhan itu taunya dia membagi, dia ada firman yang hidup. Tapi di situ dibilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Kita yang menolak Tuhan. Karena apa? Banyak hal yang membuat kita sering menolak Tuhan. Banyak hal yang membuat kita sering melupakan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang setia, selalu setia. Seperti Daud bilang, Tuhan selalu ada di sebelah kananku. Ya, kira-kira kalau kita lagi dapat berkatnya, dapat sesuatu lah yang happy, kita bilang, aduh Tuhan itu baik. Ya enggak? Ya, aduh Tuhan itu baik. Tapi kalau misalnya kita ditimpa oleh kita kebagian untuk mengalami sesuatu yang berat, masih boleh nggak kita ngomong begitu? Mungkin di muka orang kita bisa ngomong begitu, nanti di rumah kita bersungut lagi, mengeluh lagi, berarti kita nggak kenal Tuhan kita. Ini saya belajar dari saya sendiri, saya belajar dari saya nggak bilang orang lain, ya. Jadi bagaimana firman itu bisa membawa kita tidak binasa, ya. Contoh ya, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, kita lihat ya, bagaimana ya orang-orang Kristen zaman now yang saya lihat, minta maaf sebelumnya ya, kalau di tempat-tempat ibadah, kalau di tempat-tempat komunitas orang percaya, kelihatannya sangat antusias untuk kelihatan rohani. Apalagi kalau menyanyi puji Tuhan, tangan kurang lagi sampai di atas, saya sorry tidak bisa angkat kiri, begini ya, kelihatannya sangat mau ditampilkan rohani. Saya belajar dari saya dulu, ya. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita menyepelekan itu Alkitab. Apalagi sekarang nih ya,
Hari ini aja saya nggak bawa Alkitab karena memang tangan saya ini ya saya pakai handphone. Ya, jadi mengenal Tuhan dengan benar itu seperti apa? Ya kan? Seperti apa? Kita harus memiliki pengetahuan atau kata lainnya gnosis yang benar, pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Lalu kita mau dapat pengetahuan yang benar itu di mana? Firman Tuhan, Alkitab. Waktu orang lain serang kita, waktu orang lain katain kita, waktu orang lain mencoba menjatuhkan kita, kalau kita baca firman, maka firman itu akan naik sendiri di kepala. Dan dia akan ingatkan kita, kita harus buat apa. Tuhan bilang, jangan balas caci maki dengan caci maki. Itu firman. Kenapa dikatakan dia pedang roh? Kalau orang maju perang, ya Devi pernah bagiin itu tentang 5 perlengkapan senjata Allah. Kalau orang maju perang tidak bawa pedang, mati konyol nggak? Konyol banget. Ya kan? Nah, firman itu pedang roh. Bagaimana kita belajar untuk bergaul dengan firman hari-hari ini? Bagaimana kita belajar, nggak usah, jangan mulai, maaf ya, tapi puji Tuhan kalau yang sudah sangat suka atau fasih untuk mengulang dari kejadian. Sebenarnya saya dulu waktu mulai hidup benar, hidup bertobat benar-benar, saya itu mulai dengan yang gampang. Karena saya diajarnya begitu. Mazmur 5 pasal, kan Mazmur 150. Mazmur 5 pasal, Amsal 1 pasal. Amsal itu 31 pasal. Setiap hari 6 pasal. Ya. Ngerti nggak ngerti saya babat aja. Baca aja. Kalau kita nggak punya keinginan untuk baca firman, ini pengalaman saya secara pribadi. Bagaimana waktu kita berbicara dengan Tuhan yang membuat kita, apalagi saya bagikan ya, saya sebagai pendoa syafaat itu tidak boleh berdoa minta. Firman yang dipakai. Jadi kita harus percaya, kita harus aminkan, deklarasikan firman itu. Jadi kalau sudah bicara firman, ya Tuhan aku percaya kalau pelita bagi kaki, langsung itu firman keluar karena kita baca. Ya, hari-hari ini orang cuma heboh ibadah, penyembahan, sampai gemeteran, gak karu-karuan, tapi kelakuan jauh banget. Saya miris ngelihatnya, jujur aja, nggak boleh juga kita menghakimi ya. Belakangan ada beberapa nama yang sering saya bawa di dalam doa karena itu bagian yang Tuhan percayakan buat saya. Saya percaya dalam kehidupan Bapak Ibu juga Tuhan percayakan ada nama-nama yang boleh kita bawa dalam doa. Kita nggak usah misalnya sesuatu yang menyerang kita lalu kita balas dengan ya, oh belum tahu gue dia ya, gue nih orang Ambon ya, gue tonjok 1 kali. Enggak seperti itu ya toh. Atau kita pakai suara besar, enggak. Kita punya firman Tuhan, asal kita baca ya. Itu namanya pengetahuan yang benar waktu kita baca firman ya. Jadi ada memiliki pengetahuan yang benar itu gnosis. Tapi kita juga tidak cukup hanya memiliki pengetahuan yang benar, kita juga mesti punya keakraban ya, atau gnosko, keintiman dengan Tuhan ya. Saya boleh minta media, Ani aja deh Ani. Sebentar di sini. Jadi kita ngertinya lebih gampang. Saya bagikan ini karena saya terima ini, jadi saya mau bagikan eksklusif di PD Immanuel supaya kita ngerti. Gak cuma manggut-manggut amin, manggut-manggut amin, tapi pulang keluar pintu udah lagi sampai di bawah, lihat lagi lain lupa. Ya kan? Sini nggak apa-apa, cuma kita orang aja. Ya kan? Ibaratnya Ani ini Tuhan Yesus. Ini contoh toh, saya kasih contoh. Balik sana sayang. Nah, kalau saya hidup percaya, saya kan kenal Ani toh. Saya udah kenal, oh Ani tuh kalau nyanyi suaranya bagus ya kan. Saya kenal, oh Ani, berarti saya udah kenal dong. Berarti saya percaya sama Ani. Kalau Ani bilang, Bu Vera, kita pergi, ayo Ani. Saya nggak mungkin, saya bilang, nanti Ani bikin jajan. Enggak. Seperti itu pun kita sama Tuhan. Ya, jadi kalau kita jalan hidup menjalani sebagai orang yang mengaku percaya sama Yesus, ini Yesus di depan atau saya yang di depan? Yesus yang harus di depan. Jadi saya ngikutin jalanan Yesus. Saya harus ikut dia, ya kan? Saya tidak boleh. Ayo, adik sebagai Tuhan mau bawa ke sana, saya bilang enggak, ke sini. Ayo ke sini. Jadi akhirnya apa? Tarik-tarikan ya, seperti itu.
Terima kasih. Ya, kalau kita kenal suami kita, kita kenal istri kita, toh, kita kenal anak-anak kita. Saya kenal Ibu Since, saya kenal Pak Ketua, ya toh, atau teman-teman yang lain. Ada nggak di pikiran kita? Kita ini udah kenal nih, kita udah tahu sama tahu. Terus kita berpikir, tadi jahatin gua lagi. Itu bablas kalau begitu. Ya, jadi pengenalan kita kepada Tuhan pun harus demikian. Ini cuma manusia biasa, apalagi Tuhan. Ya, kalau mau datang ibadah lihat dulu siapa ini yang bicara, siapa ini pendeta, siapa ini. Aduh kasihan. Benar deh. Saya tadi pagi berdoa, saya bilang, Tuhan, saya minta hati yang siap dibajak untuk setiap jemaat PD Immanuel. Karena kalau ibadah cuma penuh-penuh banyak-banyak, tapi keluar gak dapat apa-apa, guna, gak ada guna itu. Rame-rame doang, ya kan? Tidak ada sesuatu yang kita bawa pulang. Misalnya suami atau istri tanya, tadi bicara firman apa, ya kan? Udah bodo amat banyak omong aja. Nah, gitu. Iya kan? Tapi kalau misalnya ini tadi mama dengar loh firmannya. Nih, kayak begini, tahu nggak? Anak sekarang kita nggak bisa pakai ayat. Habis kita karena mereka generasi Z. Ya. Jadi betapa penting sebagai orang percaya kita harus mengenal firman Tuhan itu dalam pengertian yang benar. Kenal, banyak orang Kristen ngaku kenal Tuhan, tapi sebenarnya nggak kenal. Kenapa saya bilang nggak kenal? Ibadah nih, wah haleluya. Enggak di sini. Ini mah orang baik semua. Oh haleluya. Kalau penyembahan tangannya sampai gemeter begini nih, sampai begini, ya ceritanya manifestasi. Ya katanya ngalamin Tuhan. Tapi mulut ini bahaya loh. Lidah ini bahaya loh. Saya tidak bilang saya orang benar, saya juga dulu seperti itu. Tetapi firman membaharui pikiran saya. Itu kalau orang percaya Yesus, kita harus siap dikupas habis. Kita harus siap apa yang orang Jawa bilang dikelintei. Tuh, ya kan? Kita harus siap ditegur sama firman. Mungkin duduk diam-diam misalnya begitu firman dibagi, kelihatannya nggak merhatiin, tapi Tuhan itu saya, ampuni saya Tuhan. Nah itu firmannya berdampak. Tapi kalau cuma datang ibadah, udah pulang ya begitu-begitu aja, berarti Anda sedang tidak bertumbuh. Kasihan, ya. Keakraban dengan Tuhan Ginosko. Kalau kita sama suami kan ya intim ya, kayak tadi saya dengan Ani. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Kalau kita intim sama suami kita kelihatan, ya apa, ya atau mama kelihatan. Ya, saya mau jalan sama Ani, sama Ros, kelihatan orangnya. Tapi kalau sama Tuhan Yesus, intimnya bagaimana? Nggak kelihatan loh masalahnya. Pagi-pagi, intim nggak sama Tuhan? Ya, kalau Bu Since mau pagi-pagi di mana aja, mau lagi jalan-jalan juga, haleluya. Saya bilang itu orang intim. Jadi itu bebas gaya-gayanya dia. Dia mau intimnya sama Tuhan seperti itu, ya kan? Ya kita mau bikin gaya sendiri juga nggak apa-apa, asal nggak ganggu orang lain ya. Pagi-pagi kita udah cari Tuhan, kita doa, kita serahkan. Hari ini rahasia loh, bangun pagi saya jam 4. Kalau saya itu di gereja karena saya kebetulan, ya nggak kebetulan juga, saya bagian dari tim doa. Jadi setiap jam 4 pagi kami berdoa, karena gereja kami puji Tuhan hampir jadi di atas Tunas Bangsa. Kami ibadah nanti yang Tunas Bangsa Gereja Cakung itu kami ibadah di sini. Kita tuh lagi memang kawal gereja ini sampai pindah nanti. Jadi kita doa setiap jam 4 dan itu harga yang harus kita bayar, memang gak gampang. Temen saya ada, dia kerja, dia pulang malam jam 4 kudu bangun ya. Itu kadang-kadang kita begitu habis pujian penyembahan dilihat ya kan, di mute semua siapa yang bagian doa. Ayo teman-teman siapa yang mau doain doa. Kadang-kadang dipanggilin namanya, kagak ada, nggak kedengeran suaranya. Kesian, kita nggak tahu di sana, hanya alam roh Tuhan yang tahu toh. Tapi kita nggak boleh marah. Itulah biar begitu dia masih mau bayar harga untuk apa, sama-sama korporat kita berdoa kawal gereja. Kita pun di tengah-tengah PD Immanuel. Saya pernah tanya sama teman-teman pengurus, saya mau tanya kalian ada doa nggak?
doa. Puji Tuhan. Karena doa itu sesuatu yang penting. Tapi kalau mau berdoa harus periksa hati. Jangan rajin ibadah. Mohon maaf, saya bukan anti orang ibadah kesana kemari, enggak. Itu bebas-bebas aja. Tapi kalau sudah ibadah 1, 2, 3 keliling, setiap di persekutuan doa lu nongol muka ada di situ, tapi tidak kelihatan ada satu bait Allah di dalam hidupmu, buat apa? Bikin malu Tuhan. Ya toh? Terus kalau ketemu orang, kita ini mulut ini bahaya. Dengan perkataan kita bisa bunuh orang loh. Jadi firman Tuhan yang bilang bahwa janganlah kamu membunuh, itu nggak sampai di situ. Membunuh itu bukan cuma pakai pisau atau pakai pistol, enggak. Tapi dengan kata-kata kita bisa membunuh, melemahkan orang. Bisa. Saya belajar dari situ. Tapi waktu kita betul-betul menggunakan firman Tuhan, ya, dengan benar, kita akrab dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita melatih manusia badani kita ini untuk selalu dekat dengan Tuhan. Yang bikin berat apa? Tuhan itu nggak kelihatan, bener nggak? Bener nggak? Kalau kelihatan mah gampang. Pengurus nanti rapat, kelihatan, nongol semuanya. Tapi kalau Tuhan nggak kelihatan, Dia bisa lihat kita. Kita yang nggak bisa lihat Dia, karena saking kudus. Ya, teman-teman, mari saya himbau supaya kita bisa kenal Tuhan benar, kita bisa mengenal Dia dengan benar, kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya lihat banyak sekali, saya nggak bilang di persekutuan doa ini atau di mana, enggak. Hari-hari ini anak-anak Tuhan sibuk dengan ibadah rutinitas. Ya, sesama tubuh Kristus bisa saling ribut, bisa saling menjatuhkan, bisa saling merendahkan. Itu sesuatu yang kira-kira Tuhan senang nggak? Enggak. Ya, kamu memuji Tuhan ya, wah dengan mulut, tapi dengan mulut yang sama kamu caci maki orang, kamu merendahkan orang, atau kamu lebih yang lagi viral nih sekarang apa? Lebih suka bawa berita-berita hoax. Cerita sana, cerita kemari. Kalau orang Ambon bilang itu nona saya tahu semua, mulut ke sana tahu ke sini, tahu ke sana tahu ke sini tahu. Aduh, kasihan banget. Memang ini tidak mudah, ya. Tetapi dalam pengetahuan atau gnosis tadi yang benar, dalam keakraban kita atau gnosko yang benar dengan Tuhan, kita akan merasakan dampaknya. Gampang nggak? Nggak gampang. Nggak gampang. Ini daging yang melekat. Kita nggak bisa bilang bahwa, saya nih udah pelayanan, saya pendoa, siapa yang bisa senggol saya? Enggak. Hamba Tuhan aja kepleset kejedot, apalagi cuma kita. Ya. Lihat di 2 Petrus 3 ayat 8. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, 18 bukan 8. Sorry. Ya. Seharusnya kalau kita udah lahir baru, banyak ya orang udah lahir baru di sini ya. Udah semua ya. Harusnya kalau kita udah lahir baru, harusnya kita tidak berjalan 360 derajat lagi. Bener nggak, Dev? Bener nggak? Harusnya 180 derajat. Kalau 360 derajat kita kembali ke manusia lama kita lagi. Saya selalu ulang ini, ya. Di konsel saya juga selalu saya ulang. Karena apa? Sesama tubuh Kristus. Saya belajar ya. Saya kasih tahu teman-teman. Ada 2-3 minggu ini saya dalam keadaan sebenarnya orang lihat saya sehat, tapi sesungguhnya bagian kiri bahu saya ini sedang sakit, ya. Dan saya belajar dari situ mengenal Tuhan. Tuhan apa sih yang Tuhan mau kasih tahu buat saya? Ya, ini tubuh Kristus. Kita ini tubuh Kristus, ya kan? Waktu bagian tubuh saya sakit, seluruh tubuh saya rasa itu nggak enak. Kalau bagian tubuh Kristus ada yang sakit, ada yang error, yang lain nggak berasa, jangan-jangan you bukan bagian dari tubuh Kristus. Itu perlu dicek. Kalau kita, ini saya belajar, oh iya, Tuhan, alami Tuhan melalui banyak peristiwa. Anak kita susah diatur, anak kita berontak,
berontak, suami kita mungkin nyeleweng sama kuntilanak, selingkuh atau apalah namanya, ya. Tapi di sini nggak ada, semuanya setia, ya. Jadi saya percaya setiap peristiwa Tuhan bekerja, karena kan dibilang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kita nggak respon itu, benar nggak? Kita bilang kita kenal Tuhan, Yesus Kristus apa? Juru selamatku. Tapi pada saat badai itu datang, pada saat gelombang itu menerpa hidup, jatuhnya kita seperti siapa? Israel. Mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Katanya kenal Tuhan. Allah Israel siapa yang tidak kenal? Ya. Tapi kita katanya punya Tuhan Yesus. Kenapa sampai saya bilang kita belum kenal Tuhan? Karena kedagingan kita masih sangat tebal. Ini kayak samcang ini, tebal, berlapis-lapis. Nah, mari dengan firman Tuhan kita mulai kikis-kikis sedikit demi sedikit, ya. Tanpa kita sadari setiap kita adalah manusia yang sombong. Mau nggak ngaku, bodoh amat, saya bilang sombong, ya. Kenapa saya bilang sombong? Nggak baca firman kok, kan nggak perlu firman. Yang penting gue tiap minggu ke gereja, yang penting gue pede Immanuel, yang penting ibadahnya tuh dilihatnya yang tampilannya, yang panggungnya di depan. Tapi kalau jemaat tidak bertumbuh, jemaat juga cuma datang kayak begitu, lelong-lelong begitu doang, ya. Kumpul-kumpul banyak-banyak, buat saya itu bukan pertumbuhan, ya. Jadi kalau orang Kristen yang sudah mengaku lahir baru, mestinya bertumbuh dalam kasih karunia. Tuhan memberikan kita kesempatan demi kesempatan dalam hidup, ya. Tadi pengenalan itu, pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi ya mesti punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau nggak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, waktu badai itu datang, waktu banjir itu datang, kita seperti rumah yang dibangun di atas pasir, mudah goyah, ya, mudah marah, mudah meledak, mudah berpikiran negatif, ya. Diserang dari sana, jedot, kita balas, dot, gitu. Kayaknya gua hebat, gua bingung, gua hebat. Sudah tidak ada lagi anggota tubuh Kristus, malah menyerang, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Bicara satu kurang satu, semua punya aib dibongkar. Kayaknya ada satu kepuasan yang luar biasa saya lihat. Kayaknya bangga banget kalau bisa begitu. Kira-kira Tuhan di atas ngapain? Goyang kepala, ya kan? Kalau dengar firman, terus kayaknya firmannya nih, kayaknya nih buat gua nih, kayaknya buat gua, kayaknya nih, jangan-jangan nih ada yang ceritain gua nih, kayaknya ada yang tahu nih. Kasian. Firman itu dibagikan, itu ada Ibu Since ya, dia pendeta. Firman itu buat saya yang menyampaikan, itu juga buat saya dan Anda semua. Jadi nggak ada mau Ciafu bilang gini, Bu Fer nanti oh ya, coba jemaat yang bermasalah bawa sini. Gak bisa seperti itu. Karena kita semua punya masalah, ya toh? Di luar kebenaran firman Tuhan kita akan apa? Sesat, lemah, gak ada gunanya. Lu mau ibadah keliling Harapan Indah, lu lagi, tapi sedikit tersinggung, sedikit marah, sedikit meledak. Kalau misalnya Tuhan teman tegur ya, Ros kenapa lu gak datang ibadah kemarin? Enggak apa-apa. Tapi habis itu ngoceh di belakang, baca mantra. Padahal kita bagus nanyanya, enggak Ros contoh ya. Padahal kita nanyain bagus maksudnya, kenapa kemarin nggak ibadah? Ya, kita kan namanya keluarga Allah, kita kan satu keluarga. Tadi saya dengar ya Cik Eli bilang, aku nggak janjian loh sama Cici yang di sebelahnya. Kami pakai hampir sama warna pink. Yang belakang duduk dekat saya noh. Aku juga nggak janjian, ya Bu Fer. Itu kesehatian, ya. Nggak niat-niat, tapi nggak ada yang kebetulan, ya. Kita sedikit, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi bertumbuh, kita tahu pengajaran yang benar. Nggak cuma berkat aja, berkat. Kalau berkat, amin, kencang banget. Berkat, amin. Nggak kenal Tuhan. Nanti las-las
Tuhan bilang, begitu Tuhan datang, Tuhan, saya sembuhin orang loh pakai nama Tuhan, ya kan? Saya usir setan pakai nama Tuhan. Sakit nggak? Ya, sakit nggak kalau diginiin? Lu siapa? Pembuat kejahatan, gua gak kenal lu. Mateng di situ langsung. Ya kan? Ya kan? Mengenal Kristus berarti memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan. Ya, tolong Filipi 3 ayat yang ke-8. Ini saya dibagikan, saya diajar di gereja. Jadi bulan-bulan ini, bulan September kami diajar untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Bulan Oktober mengalami Tuhan dengan keluarga. Bulan November mengalami Tuhan dengan komunitas. Ini komunitas namanya. Ya, baru Desembernya kami celebrate Natal. Jadi saya tidak rakus telan ini sendiri. Saya mau bagikan sama teman-teman supaya kita sama-sama belajar, kita sama-sama tahu bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Ya, kita nggak tahu hidup manusia itu seperti uap, sebentar ada, sebentar nggak ada. Saya rasa masih sangat basah di pikiran kita. Beberapa bulan yang lalu, ya belum 2 bulan, belum ya Bugem, salah satu teman terkasih kita. Jadi kalau hari ini kita bisa datang ibadah, itu anugerah. Kita nggak tahu minggu depan, jauh-jauh minggu depan, besok, ya. Jadi nanti malam gak ada yang tahu, karena waktu itu ada yang milik, yaitu Tuhan Yesus, ya kan? Filipi 3 ayat yang ke-8, ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini kata-kata siapa? Paulus. Lihat Paulus. Paulus itu dulunya serem ya. Saya pasti semua udah tahu ya. Namanya Saulus. Tapi yang dulu dia hebat, ya, semua yang dia anggap hebat dulu dia bilang semuanya sampah, gak ada tandingannya. Pengenalan akan Tuhan itu yang lebih penting buat dia. Kita belajar prioritaskan pengenalan akan Tuhan. Kita bilang kita kenal Tuhan, tapi kata-kata kita bukan seperti orang yang mengenal Tuhan. Kita bilang kita kenal Tuhan, ya, misalnya jalan begini sama-sama, saya jalan sama Anik, terus Anik ngomong, aduh Tuhan jangan hujan dong, mudah-mudahan jangan hujan biar kami bisa ibadah, atau mudah-mudahan jangan hujan, saya habis ibadah ini saya udah mau pergi ke Grand Laki, saya di sebelahnya, saya tidak ngomong, tapi saya bilang gini, gua aja berdoa kalau ngomong gitu, lu lagi bisa loh, ini jujur. Kadang kita nggak keluar di sini, tapi Tuhan itu maha tahu. Melatih untuk apa? Berpikiran yang selalu negatif kita bawa ke positif, itu orang mengenal Tuhan. Tuhan Yesus itu soko guru yang sejati. Lalu bagaimana kita mau bilang kenal Tuhan? Kalau di dalam hubungan kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami istri, saya tidak bicara orang, saya mulai dari saya. Tidak mudah punya suami orang Ambon, karakternya atos, orang Jawa bilang. Tapi saya buktikan, ya, saya tidak mengasihi dia dalam keadaan dia limpah. Tapi ujian yang saya hadapi bertubi-tubi dalam keadaan dia tidak bekerja. Di situ Tuhan ajarin saya bahwa bukan suamimu, tetapi aku yang memelihara hidupmu. Karena saya kan ngomongnya minta kerjaan terus. Ini orang kenal Tuhan nih, pendoa loh. Tapi doanya ngomongnya minta kerjaan terus. Tuhan, kapan sih dia kerja Tuhan? Enak gue ngeliat dia hari-hari di rumah, ya. Tapi Tuhan tuh maha tahu. Kalaupun misalnya nih saya udah kesel, Tuhan jangan sampai saya balas. Mah, mau pergi lagi? Kadang mau jawab, nggak dijawab. Nanya lagi. Tapi kalau saya jawab bentar ribut. Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong saya. Pas saya balik lagi,
Mau kemana, Ma? Ibadah. Itu penguasaan diri. Bisa, harus dilatih. Ya, 2 orang hidup rumah tangga, sama nggak? Enggak. Serem loh. Ya, kita kalau di depan orang suami istri gandengan, shalom, shalom. Kita nggak tahu di rumah. Firman Tuhan itu harus bisa sancan tadi itu kasih lepas setiap keegoisan, setiap kesombongan. Kalau di depan orang, iya kan Pak, iya kan Ma. Di rumah yang paling penting itu 24 jam kamu pakai firman atau kau pakai kepalamu. Waktu firman kau pakai, pikiranmu akan tunduk di bawah pikiran Kristus. Ya, waktu firman yang kita kasih bebas untuk masuk dalam kita punya peristiwa-peristiwa hidup, ya, maka yang ada kita nggak akan melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, betul ya? Mungkin ada sesuatu yang menyinggung kita nggak langsung marah. Pendeta khotbah babat kita nggak marah. Tuhan, terima kasih, itu buat saya. Terima kasih Tuhan, ternyata selama ini saya ini rupanya begini. Nah itu berarti firman itu berdampak. Tapi kalau misalnya kita datang ibadah dengar firman, kemarin siapa yang khotbah? Oh Pak Ivan. Oh ya, yang satu bilang, mantep banget, kena banget. Tapi yang lain biasa aja. Salah nggak? Nggak salah juga. Mungkin di luar baru dia baca ulang, ya. Ada nggak? Nih saya tanya, jujur aja jawab, nggak apa-apa sih. Saya juga dulu begitu, ya. Ada nggak nih? Abis dengar firman di sini atau dengar firman di gereja, pulang atau ada waktu yang kosong-kosong mau ulang lagi baca? Kira-kira ada nggak? Saya akui, dulu saya tidak mau baca, kurang lagi kerjaan di gereja, udah lama-lama dengar pulang ulang lagi. Tapi semakin saya mengeraskan hati, saya tidak jadi apa-apa. Ya, jadi seperti tadi dibilang di Filipi itu Paulus, setingkat Paulus, apalagi kita, ya kan? Ya kan? Tujuan Paulus ngomong begitu supaya apa? Memperoleh Kristus. Memperoleh Kristus. Bukan untuk tujuannya supaya orang lihat kita rohani, ya kan? Ada yang tegur misalnya, Bu Sinca nih tegur nih dengan bahasanya sebagai pendeta. Ya namanya Bu Sinca kan ngomong kan, Bu Sinca bukan orang Jawa, kamu harus gini, enggak lah, ya kan. Tapi di balik kata-kata yang keras itu, kalau kamu punya respon, ya bukan masalah benar atau salah, tapi punya respon. Respon kamu melihat itu dengan cara pandang Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Tuhan pakai Ibu Sinca untuk ingetin saya. Itu kamu belajar membiarkan pikiran Kristus ambil alih dalam hidup kita, ya. Tujuan Paulus tadi apa? Untuk memperoleh Kristus. Tujuan kita ya memang Paulus bukan kelas kita, tapi tidak ada salahnya kita juga belajar, ya kan? Seperti Kristus, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya bila memiliki pengetahuan yang benar dapat akrab dengan benar. Bisa nggak? Nggak pernah baca firman, nggak pernah doa, cuma datang gereja, cuma datang PD Immanuel supaya kelihatan gue hadir, ya. Bisa nggak akrab dengan Tuhan? Nggak bisa. Kalau ada yang bilang bisa itu ajaib. Nggak bisa. Saya rasakan itu. Saya tidak pernah mau kasih contoh orang. Saya belajar dari diri saya, ya. Kita nggak akan punya pikiran benar, ya. Kalau kita punya pengetahuan benar dan kita latih untuk menghidupi itu dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga lah, ya, kita pasti akan mengalami hal-hal yang baik, yang dibilang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 itu bukan ayat hafalan, tapi belajar mengalami Tuhan dari ayat itu, ya, melalui masalah-masalah yang berat, yang kayaknya kayak udah kurang lebih udah ketimpa tangga, ketimpa tiang listrik, ketimpa apa lagi, sampai ngesot-ngesot. Tapi waktu kamu punya cara pandang, kamu percaya Tuhan, ini nggak gampang loh buat daging saya. Tuhan, tolong saya. Tuhan, udah dihina,
diomongin, Tuhan ya udah direndahkan, Tuhan gimana saya Tuhan, masa Tuhan gak bisa bela saya, harus begitu doa? Enggak. Baca itu firman, aku percaya Tuhan Engkau bekerja melalui hal-hal yang tidak baik, melalui peristiwa-peristiwa yang buat kita gak nyaman, kita mengenal kehadiran Tuhan ya. Kalau mengenal akrab dengan Tuhan, bukan hanya pengalaman secara emosional, tapi memiliki pikiran Kristus. Itu yang tadi bilang. Kalau kita baca firman, pada saat kita mengalami hal-hal yang berat, atau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang bikin kita kayaknya ya kan? Kalau firman yang kita baca, kita sesat nggak? Enggak. Keberuntungan orang yang baca firman itu benar-benar luar biasa loh. Untuk orang dunia kita aneh. Ada lagi bilang, kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Buset. Tapi itu gambaran apa? Anda mau baca firman, Anda harus bilang, Roh Kudus tolong saya supaya saya mengerti. Belum ngerti juga, Roh Kudus. Tuh, saya belum ngerti. Baca lagi. Belum ngerti lagi. Masa ditampar pipi kan? Itu gambaran apa? Coba saya tanya sama kalian semua di sini. Itu kasih. Artinya tidak membalas. Ya, belajar dari waktu Tuhan kasih makan apa ya, yang 5.000 orang itu ya, itu asalnya dari mana? Anak kecil. Anak kecil. Coba lihat, anak kecil punya berapa ikan? 5 roti 2 ikan. Kita belajar dari firman ini ya. Saya tadinya gini, baca nggak ngerti. Saya bilang, Tuhan saya nggak ngerti, tapi lagi masak saya dapat. Oh gini, Tuhan mau kita seperti anak kecil yang mau melepaskan hak. Kalau anak kecil itu hari itu tidak mau kasih, dia punya ikan sama roti, kira-kira Tuhan bisa nggak kasih makan itu? Tuhan itu tahu buat apa-apa, dia nggak asal-asalan kayak kita ya. Waktu perempuan yang mau dilempar sama itu enggak bukan pendarahan, yang berzina itu ya, semua orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat datang mau lempar dia. Tuhan ajarin apa? Enggak, Tuhan bilang kalau kagak ada yang pernah buat dosa di sini, ayo lempar dia. Itu diajar apa kita? Tidak menghakimi. Jadi kalau ada orang yang buat salah, kita jangan jadi orang yang paling orang Manado bilang paling gode di muka, yang mau serang, mau kayaknya gak enak kalau nggak dipeper sampai habis. Kita nggak kenal Tuhan. Kalau seperti itu yang kita buat, kita nggak kenal Tuhan ya. Hingga siap menderita bersama Kristus ya, ada di Filipi 3:10, Roma 8:17. Tujuan semuanya ini adalah supaya beroleh kebangkitan kekal. Artinya kita bukan buat baik dan ikut firman supaya kita nanti dilihat orang rohani, tidak. Ini bicara nanti kekekalan. Ya, sorry ya agak sombong dengan tangan kanan, walaupun tangan kiri cuma sedikit. Tapi saya bersyukur. Saya tetap bersyukur. Ya, saya bilang Tuhan, saya mau lihat, mau kenal Tuhan lebih lagi dari apa yang sekarang saya alami. Ya. Jadi waktu kita punya pengenalan yang benar, kita membangun keintiman yang benar dengan Tuhan, maka pasti ada pikiran-pikiran yang benar. Itu adalah pikiran Kristus menguasai, memerintah pikiran kita. Ya, nggak balas jahat sama jahat, nggak balas caci maki dengan caci maki. Orang ngomongin gini, itu ketua PD Immanuel itu begini, begono, biarin aja. Kenapa waktu dia bilang biarin aja? Roh Kudus yang maju. Artinya waktu kita tidak mau majuin dada, Tuhan yang maju. Kan sumber pembelaan kita itu Tuhan Yesus, ya kan? Terus apa yang harus kita perbuat untuk mengenal, untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita? Apa yang kita bisa buat? Melatih kedisiplinan kita, menghampiri Tuhan ya, 24 jam punya waktu untuk Tuhan, baca firman. Sekarang ini udah paling enak ya, ada Gebada, ada aplikasi-aplikasi yang mungkin buat kita sambil nyetir bisa ya. Saya sih nggak bisa nyetir,
maksudnya sambil masak kita taruh jauh-jauh, jangan juga dekat kompor. Kita bisa ulang, baca ulang seperti kita dengar lagu. Apal kan? Lama-lama pakai begitu. Setel aja, ulang, nanti udah ini udah 3 pasal, ulang lagi, nggak apa-apa. Nanti lama-lama Roh Kudus tuh kasih gini, oh ini loh Ci Afung maksudnya kayak gini. Saya baca kitab-kitab di Perjanjian Lama, apaan sih ini? Kayaknya rumit amat ya, apalagi kalau udah angka-angka. Aduh, Tuhan apaan sih ini? Tapi tiba-tiba diingetin, oh Tuhan itu jadi marah sama Israel yang dikasihi, yang dicintai itu karena apa? Mereka melupakan Dia. Nah kita pun seperti itu. Tuhan bisa kita lupakan karena kita ingat-ingat yang lain. Iya enggak? Iya dong. Kita ingat yang lain, oh ini kayaknya pagi besok mesti bangun jam 5, terus gini. Kita lupa. Ya, ada firman Tuhan di Ayub kalau nggak salah bilang, pagi-pagi benar. Siapa sih manusia sampai pagi-pagi benar Tuhan cari. Kadang-kadang lagi tidur tiba-tiba mules. Itu Tuhan loh, Roh Kudus bangunin. Gak bisa doa, nyanyi. Ya, hari-hari ini lagi banyak tentang apa itu? Megatrust ya. Jangan kita duduk santai-santai dengerin TikTok Loli lagi, Nikita Mirzani lagi. Saya setiap lewat anak saya bunyinya Loli lagi. Kesono denger lagi Nikita Mirzani. Loli itu siapa? Saya bilang itu loh Ma, anaknya NM itu siapa? Saya bilang, kalian ini sibuk dengan hal-hal begini, kalian nggak tahu nih besok apa yang mau terjadi. Loh kita nggak ada. Itu iblis tuh penipu, pendusta, ya. Saya di gereja saya sangat diajar untuk hormat dan taat kepada otoritas. Otoritas di rumah itu suami. Otoritas di PD Immanuel itu ada Pak Ketua, ada Ibu Sincil. Itu otoritas kita. Ya. Kalau di gereja kita ya gembala kita, pemimpin kita, ya. Misalnya saya ada di tim doa, ya di tim doa itu ada pemimpinnya juga, ada PIC doanya. Saya harus taat. Nah di situ kita melatih kedisiplinan, dapat itu. Ya, kalau kita sama otoritas kerjanya protes aja, ya, kayaknya gini nih, kok kayaknya gue waktu itu gini sih, kasihan. Saya sampai kasihan, itu doain, ya. Kalau ada, saya mau kita di PD Immanuel ini belajar untuk saling mendoakan. Nah, itu lebih benar. Misalnya kita lihat ya, Tante Linda kalau datang ibadah kayaknya, Tante Linda ini cuma contoh ya, pegang HP terus. Kita doain, jangan gini. Terus Tante Linda dari mulai sebelum firman sampai udah habis HP terus. Kita nggak jadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Kita cuma lihat-lihat orang punya kekurangan, orang punya kelemahan. Itu tuh si Vera tuh akhirnya nggak kerja-kerja. Ya, begitulah hidupnya. Tuhan saja yang menciptakan setiap kita. Apa beda ya? Tangan yang menciptakan Ibu Since dengan tangan yang menciptakan suami saya. Sama. Ya, mohon maaf. Kalau ada teman-teman kita yang agak-agak, ya kalau saya bilang tomat gitu ya. Kadang tobat, kadang kumat, kadang kalau pergi lagi ibadah tangan gemeteran doa, itu lagi tobat. Tapi nanti keluar pintu kumat lagi, nggak apa-apa. Itu proses, kita doain. Benar, saya doain loh. Ada beberapa nama, itu orang-orang terkasih di PD Immanuel. Saya doain. Saya tahu Tuhan, saya nggak bisa rubah mereka, tapi Tuhan pasti bisa. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara. Itu kita belajar mengenal Tuhan. Dari sebuah gesekan, dari sebuah pertengkaran, dari sebuah perbedaan, kita belajar mengenal Tuhan. Gimana nih Tuhan? Kita mau lihat Tuhan dari sisi apa? Ya kan? Ya, kalau kita di rumah, saya jujur, awalnya saya sendirian di rumah itu. Maksudnya saya yang habis-habisan berdoa, tapi saya 1 bulan lalu lah, saya boleh melihat bahwa firman Tuhan yang bilang ada ya, 1 orang bertobat seisi rumah.
Saya mengalami itu. Walaupun gilingannya, bantingannya itu teman-teman gak ada yang tahu. Saya gak usah tahu lah, saya sendiri dengan Tuhan. Ya, kalau mau menangis mungkin air mata udah habis. Ya, kalau mau pikir ini, pikir itu, udah ngadepin laki yang kagak kerja, ngadepin anak yang banyak warna. Tapi dari situ Tuhan membentuk saya. Jangan lihat masalah itu sebagai sesuatu yang kayaknya ini Tuhan lagi nggak sayang saya. Tuhan di mana sih Tuhan? Perasaan nggak bisa habis. Kalau mau habis jadi 2 kali 1, nggak ada masalah. Iya dong. Iya. Tapi semakin banyak masalah, kamu semakin dikasihi Tuhan. Semakin banyak problema, kamu harus tahu Tuhan sedang memurnikan hidupmu. Ya. Jadi jangan lihat orang-orang yang berhasil gampang, kayaknya jalannya enak, oh gini, oh banyak duit, oh keliling, oh bisa kemana aja. Jangan lihat itu. Tapi kita lihat ke belakang, masih banyak orang yang kurang, yang susah, yang lebih berat jalanin hidup daripada kita. Ya. Waktu tanggal 1 September kemarin, anak saya yang bungsu, anak saya nomor 3 bersama dengan istrinya, ya mereka itu saya juga nggak tahu, itulah Tuhan ya. Tiba-tiba mereka mau untuk dibaptis. Anak-anak saya tuh nggak pernah baptis, jujur aja. Kami dulu di GPIB itu kan baptisnya tahu ya, masih kecil, percik ya. Bukan berarti saya bilang nggak ada kuasa, ada kuasanya. Tapi anak-anak saya minta, mama ikut dong, kami di gereja tuh ada namanya SPK. Jadi ikut boleh mah, boleh. Tapi jangan main-main ya, mama ini berdoa loh di gereja. Dan kamu orang bilang mau datang enggak mah. Kayak benar, kayak memang kita butuh Tuhan. Dan saya bersyukur, mungkin suami saya belum kerja, mungkin banyak masalah yang masih belum selesai. Tetapi yang saya lihat, ada terobosan-terobosan. Kita tuh dapat yang rohani dulu, baru yang jasmani. Ya, jadi kita hidup, kita mesti kenal betul Tuhan. Kita jangan taruh Tuhan tuh di sini. Kayak tadi saya bilang, Tuhan maunya lurus, kita maunya ke kanan. Kita melihat anak, kayaknya kelakuannya anak gak habis-habis. Aduh, ya, kita bersungut. Anak itu gambaran siapa? Orang tua. Saya ajar sama suami saya. Pertama dia gak terima habis. Saya bilang, Pak, anak itu gambaran kamu sama saya. Oh tidak bisa. Oh tidak bisa, saya begini, saya begitu. Kalau begitu nggak bisa dilawan. Kalau saya dulu, tanduk saya bisa keluar, taring saya bisa keluar. Tapi saya liatin dulu. Terus saya bilang, ya udahlah, kalau nggak bisa ngomong, nggak usah ngomong dulu deh. Tapi lama-lama, ya ada hal-hal yang Tuhan kerjakan. Akhirnya dia bilang, iya itu semua salah saya. Apa sih yang Tuhan tidak kerjakan untuk mendatangkan kebaikan? Diizinkan loh kita ngalamin yang gak enak, yang memalukan, yang bikin orang ngomongin kita, gak apa-apa. Karena kita lagi diapain? Dimurnikan. Ya, orang mau bilang kita A, I, U, E, O, kita lagi dimurnikan melalui peristiwa kejadian, melalui hal-hal yang kayaknya malu tapi kalau orang tahu malu. Hei, iblis itu sukanya apa? Sembunyi-sembunyi. Makanya dia paling senang kalau ada sesuatu yang kita umpetin. Malu nggak? Kalau saya enggak, saya nggak malu. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau bongkar, bongkar sampai habis. Karena yang harus jadi adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan saya secara pribadi. Ya, saya bilang buat anak saya, kamu tuh berharga loh di mata Tuhan. Udah mama nih. Kalau saya ngomong ke gereja, saya ngomong apa, dia orang ketawain saya. Tapi hari-hari ini mereka lagi sangat berapi-api di dalam Tuhan. Dan saya lihat Tuhan, ternyata benar, Tuhan itu ada sama saya. Jadi di dalam keadaan yang paling tidak enak sekalipun, kita nggak boleh lupa ada Tuhan Yesus, Firman yang hidup. Apalagi kalau kita membawa hidup kita ya, hari-hari ini mungkin ya di tempat-tempat usaha berat ya, karena keadaan memang tidak semakin baik. Ke depan akan lebih jahat lagi. Nah, apa yang kita mau pakai jadi perisai kita? Firman Tuhan, pengenalan yang benar, hubungan yang intim dengan Tuhan. Semua yang jadi sancan dalam hidup buang, ya. Gak apa-apa, gak kelihatan orang hebat, gak apa-apa kelihatan orang hidup saya begini-begini aja, gak masalah. Yang penting upah yang dari sorga itu yang saya kejar. Walaupun masih jauh dari benar, masih jatuh bangun, tapi gak apa-apa.
buat saya bukan apa yang manusia lihat, tapi apa yang Tuhan mau jadikan dalam hidup saya, dalam hidup keluarga, dalam hidup rumah tangga saya. Itu yang terpenting. Kalau kita nggak bisa bawa jiwa dari luar, ya, kepada Tuhan, minimal di Yerusalem kita. Anak kita berontak, saya ngalamin 2. Kalau lihat anak saya itu cantik-cantik, ya Bu. Saya tidak pernah membayangkan sesuatu seperti apa yang terjadi saat ini. Tapi Tuhan ajar saya tentang apa? Penerimaan. Saya terima kamu, berarti kamu bisa terima mereka. Kalau saya tolak mereka, jadi apa? Saya banyak belajar. Tadinya saya nggak terima, tapi melalui kebenaran firman Tuhan, saya selalu pakai firman Tuhan. Tuhan, kok begini amat? Saya ini udah begini begitu. Itu kita banyak menuntut. Ya, suami saya itu kalau dibilang sombong, sombongnya ala kepala ya. Udah nggak kerja aja sombongnya ampun-ampun. Tapi hal itu yang membuat saya semakin mencari Tuhan. Saya cuma bisa bilang ini, Tuhan ampun kalau salah doa saya selama ini, minta kerja. Sekarang yang saya mau, mari Tuhan, datang Tuhan, selamatkan dia. Lebih daripada itu saya nggak bisa, kan saya nggak tahu apa progres Tuhan dalam hidup dia, tapi pasti mendatangkan kebaikan. Dan hal itu angsur berangsur saya lihat, ya, maksudnya perubahan yang dulunya enggak banget, yang dulunya mengeraskan hati, nggak mau ke gereja, nggak mau apa. Sekarang kalau ke gereja bingung, udah kagak kerja, ke gerejanya rombongan. Tuh Tuhan tuh, bisa nggak ke gereja? Bisa. Tuh, saya kadang-kadang bingung. Kita kalau udah Sabtu Minggu itu saya bilang kalau udah Senin kayak gitu kemarin, doa lagi nanti buat hari Sabtu konser, lalu Minggu kita orang pergi gereja. Tenang mah, pasti kita bisa. Amin. Kalau banyak uang nggak akan mengalami Tuhan. Dulu banyak uang, tapi kepala batu, sombong, angkuh, jadi pribadi yang bikin enak. Tapi saya lihat progres-progres yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Waktu saya mulai bergaul dengan Tuhan, waktu saya mulai bergaul dengan firman, saya merasakan dampaknya. Ini bicara mengalami Tuhan secara pribadi. Kita kalau anak salah, yang kita ngomongin apanya? Kesalahannya. Ya toh? Ini karena ini mah, ini kan gara-gara lu begini. Itu karena ini. Kita nggak tahu anak ini milik siapa? Tuhan. Ya, kita selalu jadi orang tua pengennya lebih tahu dari Tuhan. Padahal apa? Mereka punya Bapa yang di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang menyediakan rancangan yang terbaik dalam hidup mereka. Kenapa kita orang tua nggak bisa lihat itu? Karena kita lihat yang di depan mata kita. Kita nggak lihat apa yang Tuhan lagi kerjakan dalam hidup mereka. Kalau anak badung, yang kita omongin kebadungannya aja, ya. Tapi waktu anak itu mengalami masalah yang berat yang ini, suami saya itu nggak mau tahu. Saya ini terlatih karena pelaut, jadi saya terlatih dengan mengambil alih semuanya sendirian. Tapi kesini saya lihat, oh iya ya, Tuhan tuh izinkan. Apa yang kita tabur itu yang pasti kita tuai. Ini firman. Jadi waktu saya lihat peristiwa demi peristiwa yang kayaknya bikin saya mau pingsan, mau nggak jadi-jadi, itu saya melihat, serem. Apa yang ditabur itu yang dituai. Mohon maaf, saya tidak membicarakan suami saya, tapi ini pengakuan, ya. Kalau dia dulu berlayar, dia suka main perempuan, emang orangnya ganteng dari muda, cuma karena sekarang agak melebar ke kanan, jadi ke kiri, jadi kelihatannya gendut, tapi mudanya ganteng. Makanya anak saya bagus-bagus. Selalu orang bilang, kayaknya nggak kayak Bu Vera, nggak apa-apa. Ya kan, sedikit-sedikit kan nemplok. Tapi saya lihat, waktu suami saya melakukan sesuatu yang salah dan tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Kalau beli ikan di pasar, ibu-ibu lihat apanya? Kepala. Kita buka kan? Kepala toh? Kalau merah insannya, mau beli ikannya enggak? Enggak dong. Ya kan, kalau merah yang kayak udah busuk gitu, kayak udah nggak bagus dari kemarin, nggak bakal dibeli. Jadi kalau kepala miring sampai di ekor akan miring. Kita mau bagus-bagusin, kita mau sekolahin dia ke ujung dunia mana? Apa yang ditabur itu yang harus dituai.
Itu yang membuat saya mengerti adalah firman. Ya, firman Tuhan mengajar saya untuk tidak berontak pada didikan Tuhan. Firman Tuhan mengajar saya untuk bisa mengakui itu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sekarang mah emang benar ikut Tuhan, tapi tetap harus bayar harga. Kalau orang Kristen tidak berani bayar harga, dia kira-kira orang Kristen bukan? Bukan, karena ikut Tuhan, pikul salib, menyangkal diri, mesti bayar harga. Jadi waktu kita diperhadapkan dengan persoalan yang bikin kita kaget, ya toh, kita nggak usah merasa paling benar, karena pastinya kita tidak lebih benar, karena kita ini orang tuanya. Saya 2 anak saya, nomor 4, nomor 5, itu nyerempet banget, dan itu dalam waktu yang sama-sama saya alami pada saat suami saya juga masih belum bekerja. 1, 2, 3 tuh aman. Lalu saya duduk ngomong sama suami saya, ini kenapa ya Pak? Gak mau ngaku dong, ya kan? Roh pembenaran diri itu terlalu tinggi dalam hidup kita. Waktu dia tidak mengaku, saya yang meraung di kaki Tuhan. Tuhan, ampuni, ampuni Tuhan. Tuhan itu senang sama orang-orang yang suka ngaku dosa. Jangan ngakunya di orang, jangan ngaku sama Tuhan. Kalau kita berani ngaku dosa, yang dikatakan orang-orang kudus adalah orang-orang yang berani mengaku, menyesal, dan minta ampun. Tiap hari kita dosa loh, ya kan? Tadi saya pesan Gojek lama aja udah kesel, itu udah dosa. Padahal mau berdiri di sini. Diingetin nggak? Ingetin. Jadi waktu saya melihat segala sesuatu itu terjadi, saya tidak berontak lagi. Saya cuma bilang apa? Walaupun saya sambil menangis, saya bilang, Tuhan terima kasih, inilah harga yang harus saya bayar. Masih mending bayar harganya masih hidup. Kalau sudah dipanggil Tuhan, mau bayar harga di mana? Ntar kayak Lazarus sama orang kaya itu. Lazarus mah enak dipangku-pangku sama Bapak Abraham. Orang kaya itu bilang, tolong dong celupin dikit aja. Abraham bilang apa? Selama hidup kamu sudah terima yang baik. Dia tidak, sekarang dia terima yang baik. Ingat, kita tidak bicara saat ini aja. Firman membawa kita belajar untuk mengenal pribadi Yesus, untuk kita ke kekekalan. Jadi jangan bicara sembarang. Sama di sini mau masuk surga, semua angkat tangan. Surga bukan murahan. Surga ada harganya, bernilai. Surga, kamu ke surga, kamu harus tahu firman dulu. Lakukan firman ya. Bukan cuma baca, saya udah baca firman 1 hari 20 pasal, Bu Vera. Oh iya, terus pokoknya tiap hari 20 pasal. Pokoknya cuman dalam jangka nggak sampai setahun saya udah kelar tuh 1 Alkitab. Saya ulang lagi, jago dong. Melakukan nggak? Ya kalau itu sih masih jatuh bangun, 0. Karena yang terpenting standar Tuhan adalah melakukan. Yang gampang-gampang aja. Jangan balas jahat dengan jahat, jangan caci maki dengan caci maki. Ya, kalau kita lagi bersenggolan di rumah dengan suami, pakai firman. Saya diingetin di Amsal, kalau kamu berdebat, kalau Amsal bilang kan kalau orang yang suka berdebat itu orang bodoh. Jadi saya bilang, Tuhan aku bukan orang bodoh, tolong saya supaya saya diam. Kalau saya diam, akhirnya dia diam. Nanti dia tanya, tumben lu diam. Saya bilang, saya nggak mau jadi orang bodoh. Jadi mari saudara-saudaraku, kita di PDI Immanuel ini tidak pernah mau saling menyakiti, ya. Kita kelihatannya tidak banyak, tapi yang terpenting di hadapan Tuhan adalah pertumbuhan rohani kita, ya. Kita bertumbuh dan berbuah lebat, supaya setiap kali kita pulang dari sini ada sesuatu yang baik yang kita bisa sampaikan di luar sana. Terlebih di Yerusalem kita masing-masing, kita belajar, oh segala sesuatu bisa diselesaikan. Orang bilang, enggak bakal berubah, dia mau begitu-begitu aja. Enggak, karena dia juga diciptakan oleh tangan Tuhan. Dia memang mulutnya udah kecomberan yang gitu-gitu. Enggak, karena tangan Tuhan yang sama yang dipaku di Golgota, tangan itu juga yang mati untuk dia, bangkit untuk dia. Jadi semua kita bagiannya adalah, karena saya berdoa, saya bagikan berdoa buat teman-teman kita, berdoa buat suami kita, buat istri, buat anak-anak. Jangan lihat apa yang menjadi masalah. Aduh, kalau dilihat orang ntar, saya awalnya gitu malu, tapi lama-lama Tuhan tuntun saya. Buat apa malu sama manusia? Manusia emang gak ada yang benar. Oh iya dong Tuhan, ya kan? Manusia semua tampilannya kelihatannya benar, kelihatannya keluarga bahagia.
Saudara, sesungguhnya mereka sedang, Alkitab bilang apa? Menipu diri sendiri. Saya tidak. Saya bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya, dalam keluarga saya. Kalaupun 2 anak saya jatuh, saya percaya melalui peristiwa itu, karena saya sudah bayar harga, melalui peristiwa itu Tuhan sedang menghadirkan rancangan-rancangan yang mungkin pada saat itu mereka berontak, rancangan Tuhan yang sesungguhnya sedang dikerjakan dalam hidup mereka. Jadi apa yang hari-hari ini membuat kita tidak mengenal Tuhan? Uang kita kayaknya kalau banyak duit susah deh untuk kenal Tuhan, karena Tuhannya jadi uang, ya kan? Jujur-jujuran aja. Kalau hari-hari ini apa yang kita bikin kita nggak mau baca firman, nggak mau doa? Saya kalau lagi doa tiba-tiba masuk nama, lihat muka teng. Aduh, sebetulnya secara daging, aduh Roh Kudus saya udah ngantuk nih, sebetulnya udah nggak tidur belum, udah ada lagi nama, bersyukur saya Tuhan terima kasih masih ada umur, ya kan, masih bisa doain teman, masih bisa doain PD Immanuel, masih bisa doain teman-teman yang sakit, bersyukur karena apa, kita masih ada teman-teman kita yang udah nggak ada. Kalau mau datang ibadah gak usah pakai banyak-banyak alasan, karena minggu ini kita bisa datang, haleluya Ci, sampai ketemu ya, jika Tuhan izinkan, bilang jika Tuhan izinkan kita ketemu lagi minggu depan. Itu anugerah, ya. Jadi kita datang ibadah itu bukan untuk jor-joran, bukan. Kita datang ibadah untuk supaya samcan dosa ini lepas. Ya, minggu pertama lepas dikit, oh dengar firman dari Bu Vera, minggu depan dari Bu Sinja, lepas lagi, oh lepas, lama-lama itu yang dikatakan apa? Serupa seperti Kristus, sampai mati kita. Jadi belajar mengenal Tuhan pun sampai kita dipanggil pulang. Melalui apa? Melalui banyak pergumulan hidup, ya, melalui banyak persoalan-persoalan. Banyak orang malu. Saya juga begitu, saya nggak malu. Oh anak-anak saya kok, emang anak lu, ya kan? Tapi saya belajar, Tuhan mampukan saya. Saya mau bertumbuh melalui masalah ini. Saya mau melihat, mengenal Tuhan lebih lagi, karena Engkau Tuhan yang ajaib dan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Itu saya. Di atas semua itu, yang kita butuhkan adalah minta roh kerendahan hati. Kalau nggak ada roh kerendahan hati, nggak bisa. Kalau nggak punya roh kerendahan hati, kita cuma jadi Kristen KTP. Kalau nggak punya roh kerendahan hati, tidak ada kasih yang bisa kita pancarkan di dalam kehidupan kita. Mau bergaul dalam komunitas, atau di gereja, atau di rumah tangga, nggak bisa. Jadi kasih menutupi segala sesuatu. Kasih. Tuhan, aku minta hatimu. Aku mau terima keadaan anakku. Aku mau terima keadaan suamiku seperti Tuhan menerima saya. Ya toh? Berarti apa? Saya paling senang lagu ini. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku. Saya selalu nyanyi lagu itu. Begitu anak-anak saya sekarang kalau ke gereja jadi banyak. Tadinya cuma saya sendiri, gitu ya. Jadi sekarang anak nomor 3, nomor 5, mantu, suami saya, berlima sekarang. Itu kerinduan hati saya dari dulu. Tuhan jawab nggak? Itu jawaban. Ya, semakin baik kita tertekan. Waktu kita semakin ditekan, kita semakin tekun cari Tuhan. Kalau nggak punya suami yang unik, kalau nggak ngadepin anak-anak yang berontak, kayaknya saya Kristennya KTP. Bisa nggak kita begitu? Bisa. Kan nggak ada yang tahu, ya toh? Nggak ada yang tahu. Kita benar-benar sungguh-sungguh. Yang penting tiap Selasa gue dilihat di PD Immanuel, ya nggak? Oh di gereja, oh pendoa. Waduh, pendeta aja kepleset kejedot, apalagi kita. Ya, mari teman-teman, saya tidak ngajarin, tapi kita belajar. Punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, punya pengenalan, punya keintiman. Supaya apa? Supaya hal-hal yang kita kadang tidak tahu ini dari atas. Ini banyak hal yang kita nggak tahu. Dari suami istri aja ada 2 garis keturunan. Dari garis istri udah punya 2 orang tua, suami 2 orang tua. Kita nggak tahu iblis itu bapak dari segala pendusta.
penipu ulung. Ya, dia kasih bagus-bagus dulu kelihatannya, tapi dia hantam habis sampai di ekor. Itu iblis. Jadi mari teman-teman, kita di PD Immanuel sama-sama belajar dari firman, ya. Belajar baca firman, gak ngerti baca lagi, belajar membangun hubungan saling. Saya bagikan di sini, saling apa? Saling menegur, saling mendoakan, saling menasehati, apalagi saling membangun, saling memotivasi, tapi tidak saling menghakimi. Ya, mari kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi dalam waktu-waktu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jangan kita pakai untuk hal-hal yang gak ada guna. Jangan, rugi dewek, ya. Tapi mari kita belajar untuk mengenal Tuhan dari pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita, ya. Hal-hal yang kadang hari-hari ini membuat kita kayaknya tertekan habis. Ya, Tuhan di mana? Jangan tanya Tuhan di mana, karena Dia adalah Allah yang bekerja, bukan Allah yang diem aja mantengin lihat umatnya dihajar habis-habisan sama si jelek. Enggak, Dia Allah yang bekerja, Dia Allah yang memberikan kesempatan, Dia Allah yang memotivasi kita, sehingga bangunan rumah kita bukan seperti di atas pasir, tapi batu. Siapa batu penjurunya? Tuhan Yesus. Ya, jadi saya bagikan ini supaya bukan karena saya sok tahu, enggak, supaya semua kita tahu bahwa di luar kebenaran firman, ya, berarti Anda tidak sedang mengenal Kristus. Amin. Ayo Leo, kita nyanyi lagu. Teman-teman, hari-hari ini banyak hal yang kita semua pasti ya punya salib hidup masing-masing, ya, punya pergumulan masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Semua kita selama hidup itu anugerah. Ya, mari kita belajar untuk benar-benar menjadikan Tuhan Yesus. Bilang setiap pagi, Tuhan, mari masuk dalam hidupku. Aku mau mengenal Engkau lebih lagi, ya. Aku mau menjadikan Engkau satu-satunya penguasa tunggal yang memerintah dalam hidupku, sehingga setiap kelemahanku berangsur kita bisa buang dan tinggalkan hidup yang lama. Ya, ya. Ayo kita nyanyi. Saya undang bangkit berdiri. Jangan ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajar ku mengenalmu. Pribadi-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, ajar kami Tuhan, di tengah-tengah banyak badai, ombang, pergumulan, persoalan hidup kami mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kami mau mengenal Tuhan, kami mau tahu apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Mari Tuhan, tanpa Roh Kudus kami nggak kuat, kami nggak sanggup.
Kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bilang kami cakap dalam segala perkara kehidupan. Di tengah situasi yang tidak mudah ini Tuhan, di tengah banyak hal yang membuat kami tertekan, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya gembala yang baik, yang sanggup membawa kami, membaringkan kami ke padang yang berumput hijau, membawa kami Tuhan ke aliran-aliran air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, membaharui pikiran, membaharui paradigma pola pikir kami, untuk kami belajar lebih kenal Tuhan melalui firman Tuhan, tidak dengan hal-hal yang lain Tuhan. Mari Tuhan, setiap kelemahan kami, setiap Tuhan keakuan diri kami, kamu lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau tunduk di bawah pikiran Kristus yang kami baca dalam firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mampukan setiap jemaat PD Immanuel, pelayan pengerja, mengalami kasih-Mu Tuhan, mengalami kuasa-Mu, mengalami roh kerendahan hati yang sungguh dari sorga itu, membantu dan menolong kami untuk melihat segala sesuatunya bukan dengan mata jasmani kami, tapi Tuhan ajar kami untuk melihat hadir-Mu Tuhan di tengah berbagai macam konflik hidup, di tengah berbagai macam tekanan, masalah, pergumulan. Kami lebih mengenal pribadi-Mu Yesus Kristus Tuhan, Soko Guru yang sejati. Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Hamba percaya Tuhan, aku terbatas, Engkau yang maha tidak terbatas. Kalau aku berhenti di sini Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak berhenti, tapi Kau melanjutkan ini dalam kehidupan keseharian kami Tuhan, agar kami terus dibangun di dalam bangunan yang sejati, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami pasti mendatangkan kebaikan. Terpuji-pujilah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku hanya untuk mencari dan ku ingin mengenal-Mu. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku hanya untuk mencari dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku hanya untuk mencari. Sama-sama kita berdiri. Ini Tuhan kami, Tuhan kami malam ini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku hanya untuk mencari menyembah. Ku ada untuk mencari menyembah, untuk mencari menyembah. Oh Tuhan, ku ada untuk mencari Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua berkat kasih anugerah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali Tuhan kumpulkan kami di tempat ini, seminggu sudah berlalu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Terima kasih buat ibadah kami malam hari ini.
Kiranya apa yang sudah boleh kami naikkan Tuhan, pujian penyembahan kami, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Menyenangkan hati Tuhan saja, itu kerinduan kami Tuhan. Biar ibadah kami tidak hanya begitu saja Tuhan, tetapi dengan kerinduan kami yang selalu menyenangkan hati Tuhan, kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah dibagikan buat kami pada malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, Kau kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk setiap persoalan hidup yang sudah kami lalui Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Amin. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yes. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur untuk setiap persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Itu membuat kami supaya kami semakin lebih dewasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Supaya kami semakin lebih mengenal Engkau lagi Tuhan. Bukan kami memandang persoalan yang ada sebagai masalah. Kami mempunyai Allah yang luar biasa, lebih besar daripada masalah kami. Kami yakin dan percaya setiap persoalan hidup yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan punya solusi yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, Ibu Vera Bapa. Kau pakai dia semakin menjadi terang buat keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarganya, berkati semua pelayanannya, anak-anak cucunya, anak mantu. Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini juga Tuhan, kami kembali berdiri buat bangsa kami Indonesia Bapak. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di dalam hatinya Tuhan. Ada anak-anak Tuhan berdiri buat bangsa kami ini. Kami akan terus berdiri buat bangsa kami sampai lawatan terjadi Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa kami Tuhan. Bangsa kami diberkati, bangsa kami maju. Shalom Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Shalom juga Tuhan juga turun untuk setiap pemimpin bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat di akhir pemimpin Bapak Jokowi Tuhan Yesus. Di akhir jabatannya ini Tuhan, Kau berikan hikmat lebih lagi buat Pak Jokowi menyelesaikan tugas mandat yang sudah Tuhan percayakan buat Pak Jokowi Tuhan, membawa Indonesia lebih maju lagi Tuhan Yesus. Dan kami juga mengucap syukur buat Pak Prabowo dan Gibran Tuhan di masa pelantikannya bulan Oktober nanti. Kami berdoa pelantikan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada huru-hara, tidak ada kekacauan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah memilih Pak Prabowo dan Gibran. Kami yakin dan percaya apa yang sudah Tuhan tetapkan tidak bisa diganggu-gugat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa lebih lagi buat Pak Prabowo dan Gibran Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh membawa bangsa kami lebih maju lagi. Bangsa kami menjadi lumbung pangan buat dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap program PD Immanuel Bapak, untuk setiap pengurus, untuk setiap jemaat yang ada juga Tuhan Yesus. Kau mengikat kami dengan tali kasih-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling menerima kekurangan satu dengan yang lain, saling melengkapi Tuhan. Supaya nama-Mu ditinggikan di dalam PD Immanuel ini ya Bapak. Untuk setiap program yang ada, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Apabila Tuhan sudah berdaulat, apabila Tuhan sudah bekerja, yang terbaik Tuhan akan lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota kami Harapan Indah Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar lawatan boleh terjadi di kota kami ini Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan juga turun atas kota kami, atas pemerintahan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa buat untuk pemilihan wali kota serentak seluruh Indonesia Tuhan Yesus. Biar orang-orang benar yang boleh berdiri buat bangsa kami ini Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati untuk mencintai Indonesia Tuhan Yesus. Biar mereka boleh rela berkorban untuk memajukan bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami pada malam hari ini di dalam nama-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat dari hamba-Mu ya Tuhan. mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan,
kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan kami sudah berada di akhir ibadah yang ada. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, Roh Kudus bekerja. Kami percaya kami pulang dengan sukacita. Kami mau respon firman-Mu Tuhan, karena kami tahu ketika kami membawa firman itu artinya membawa Engkau dalam hidup kami. Kami percaya terang kemuliaan-Mu akan menyertai kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, firman-Mu berkata akan dibuat berhasil dan beruntung. Oh, kami mau Tuhan sesuatu yang luar biasa yang Engkau mampu kerjakan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, walaupun hari-hari ini sepertinya sulit bagi kami untuk melihat sesuatu yang dahsyat, tetapi kami berdiri atas firman. Engkau berkata bahwa tangan kuasa-Mu akan selalu ada, menolong, menyertai, membela, memberkati. Itulah yang menjadi keyakinan kami kepadamu. Itulah yang membuat kami senantiasa rindu ada dalam hadirat-Mu Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan dibukakan jalan. Kami teringat juga Tuhan suami dari Vivi Posimo Tuhan, Engkau lawat dia. Saat ini dia di rumah sakit Tuhan, biarlah Engkau kiranya tolong. Kami percaya tangan-Mu Tuhan, tangan yang penuh kuasa, tangan yang ajaib. Tangan kami terbatas, tapi tangan-Mu adalah tangan yang kuat, yang mampu menolong yang lemah, yang sakit tak berdaya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Ingat juga Tuhan rekan kami Koyosef Tuhan, Engkau jamah dia dengan cara-Mu Tuhan. Oh, organ-organ tubuh yang lemah Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kembali Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan kesembuhkan dengan kuasa darah-Mu, yang lemah Tuhan kuatkan. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, tetapi kami tetap rindu penyertaan-Mu sepanjang minggu berjalan dengan segala aktivitas kami. Bapa, inilah kehidupan kami, kami serahkan kepadamu. Biarlah turunlah berkat-Mu atas kami. Diberkatilah Engkau dalam keluarga-Mu, diberkatilah Engkau dalam segala pekerjaan-Mu, diberkatilah dalam rumah tangga-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkati semua yang dikerjakan dan mendatangkan damai sejahtera daripada Allah. Oleh dan sebab itu pulanglah dan bawalah segala berkat, penyertaan, kasih sayang Allah Roh Kudus hari ini sampai Maranatha menyertai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan